Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban mata kuliah perpajakan tentang pajak penghasilan pasal 21 dan 22. Baik, kita mulai dari nomor 1. Di nomor 1, Pak Aryadi merupakan karyawan pada perusahaan Jaya Selalu dengan status K/3. Ia sudah kawin dan mempunyai tanggungan 3 anak. Penghasilan per bulan Pak Aryadi sebesar 10 juta rupiah dan membayar iuran pensiun sebesar 250 ribu rupiah. PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajak senilai 4.500.000 rupiah. Di soal ini diminta untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 terutang Pak Aryadi. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, di sini Pak Aryadi merupakan pegawai tetap, di mana pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu kita mencari penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan brutonya dengan biaya jabatan dan iuran pensiun seperti berikut. Biaya jabatannya 5% dikali 10 juta rupiah. 5% di sini karena wajib pajak dengan penghasilan Pak Aryadi tahunan Pak Aryadi hanya sampai 50 juta rupiah. Maka dikenakan tarif sebesar 5%. Nah, jadi 5% dikali 10 juta rupiah sama dengan 500 ribu rupiah. Iuran pensiunnya ini 250 ribu rupiah. 250 ribu rupiah ditambah jadi hasilnya 750 ribu rupiah. Kemudian dikurang dengan gaji sebulan. Gaji sebulannya 10 juta rupiah dikurang 750 ribu rupiah. Jadi penghasilan neto sebulannya 9.250 ribu rupiah. Kemudian untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan dikalikan 12. Nih, kenapa 12? Karena dalam setahun ada 12 bulan. Jadi 12 dikali 9.250 ribu, hasilnya 111 juta rupiah. Kemudian penghasilan neto yang disetahunkan selanjutnya dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak untuk memperoleh penghasilan kena pajak. PTKP-nya di sini 4.500.000 rupiah seperti yang tertera pada soal. 4.500.000 rupiah. Jadi ini 111 juta rupiah dikurang 4.500.000 rupiah. Jadi penghasilan kena pajak setahunnya 106.500.000 rupiah. Nah, jadi dengan penghasilan kena pajak tersebut, kemudian dihitunglah pajak penghasilan 21 terutangnya. Untuk menghitung hasil dari penghasilan kena pajak tersebut dikali dengan 5%. 5% seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Karena wajib pajak dengan penghasilan tahunan Pak Aryadi hanya sampai 50 juta rupiah. Jadi dikenakan tarif 5%. Jadi 5%-nya dikali dengan 100 penghasilan kena pajak setahun 106.500.000 rupiah. Jadi hasilnya 5.325.000 rupiah. Ini hanya tambahan untuk pajak penghasilan pasal 21 sebulan. 5.325.000 rupiah dibagi dengan 12 jadi 443.750 rupiah. Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang Pak Aryadi adalah 5.325.000 rupiah. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 2. Nah, untuk nomor 2, soalnya seperti berikut. PT Jaya selalu mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur US dollar Amerika 30.000 rupiah.
Barang yang diimpor tidak termasuk barang tertentu. Yang diimpor adalah jenis barang, tidak termasuk dalam barang-barang tertentu. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari faktur dan biaya angkut sebesar 10% dari faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan saat itu adalah US dollar Amerika 15.000. Di sini diminta untuk menghitung PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki angka pengenal importir atau API. Yang kedua, diminta untuk menghitung pasal 22 yang dipungut jika tidak memiliki angka pengenal importir. Nah, saya akan menjelaskan. Di sini diketahui harga fakturnya senilai 30.000 US dollar, 30.000 US dollar. Biaya asuransinya biaya asuransinya di sini 5%. Maka di soal tertera 5%. Maka 5% dikalikan dengan harga faktor tersebut 30.000 US dollar. Kemudian biaya nah jadi 5% dikali 30.000 US dollar hasilnya 1.500.000 US dollar. Kemudian biaya angkutnya 10% seperti yang tertera di soal, 10% biaya angkutnya dikali dengan 30.000 US dollar, jadi hasilnya 3.000 US dollar. Kemudian untuk menghitung semuanya, harga faktur, biaya asuransi, dan biaya angkut, kita akan menjumlahkannya sehingga menjadi 34.500 US dollar. Kemudian kita untuk memasukkannya dalam rupiah dari harga faktur, biaya asuransi, dan biaya angkut dimasukkan dalam rupiah. Jadi US dollar 34.500 US dollar dikalikan dengan 15.000 rupiah karena di sini kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan saat itu adalah 15.000 US dollar. Jadi 34.500.000 US dollar dikali dengan 15.000 rupiah maka menjadi 517.500 rupiah. Kemudian untuk biaya masuknya di soal tertera 20%. Jadi 20% dikali dengan 517.500 rupiah. Jadi hasilnya 103.500 rupiah. Kemudian untuk biaya masuk tambahannya 10% dikali 517.500 rupiah. Jadi hasilnya 750.000 rupiah. Nah, untuk nilai impornya kita jumlahkan dari harga faktur, biaya asuransi, dan biaya angkut yang dimasukkan dalam rupiah, biaya masuk, dan biaya masuk tambahan. Jadi, untuk menjumlahkan semuanya, hasilnya menjadi 672.750.000 rupiah. Nah, yang diminta tadi yang pertama, PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki angka pengenal importir. Jadi, untuk menghitungnya, jika memiliki angka pengenal importir, maka rumusnya 2,5% dikali nilai impor. Jadi 2,5% dikali 672.750.000 rupiah menjadi 16.818.750.000 rupiah. Nah, yang kedua, PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak memiliki angka pengenal importir. Jika tidak memiliki angka pengenal importir, maka rumusnya adalah 7,5% dikali nilai impor. Jadi 7,5% dikali 672.750.000 rupiah, 672.750.000 rupiah. Jadi hasilnya 50.456.250.000 rupiah. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, PT Riang selalu merupakan perusahaan yang memproduksi baja, menjual hasil produksinya kepada PT Gembira Selalu senilai 825 juta rupiah termasuk PPN 10%. Hitunglah di sini diminta untuk menghitung PPh pasal 22 terutang. Nah, saya akan menjelaskan rumusnya. Rumusnya DPP PPN sama dengan 100 per 110 dikali dengan 825 juta rupiah, hasilnya 750 juta rupiah. Nah, untuk menghitungnya,
PPh pasal 22 terutang baja menggunakan rumus tarif PPh pasal 22 atas penjualan baja dikali DPP PPN. Jadi 0,3% dikali 750 juta ribu rupiah. Nah, kenapa dipakai 0,3%? Karena memang dari rumus baja yang sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak yaitu 0,3% dikali DPP PPN. Jadi karena di soal tentang baja maka rumus bajanya itu 0,3% dikali DPP PPN. Jadi 0,3% dikali 750 juta ribu rupiah hasilnya menjadi 2.250.000 rupiah.